Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi penting dan terbaru melalui channel ini. Dan teman-teman, pada kesempatan ini satu kabar terbaru penting untuk rekan-rekan honorer di seluruh Nusantara. Berikut informasinya. Nah, teman-teman, informasinya disampaikan data honorer sudah dipilah siapa yang masuk P3K paruh waktu dan penuh. Nah, melalui informasi ini disampaikan bahwa data-data honorer telah dipilah yang mungkin masuk P3K paruh waktu dan juga P3K penuh waktu. Berikut untuk selengkapnya mengenai informasi ini, mari kita ikutin bersama di Muat Media Nasional, jpnn.com, dan teman-teman mari kita ketahui informasi mengenai siapa saja honorer yang telah masuk dalam P3K paruh waktu dan penuh waktu. Berikut informasinya. jpnn.com, Kotim, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kotim, Kalimantan Tengah, masih menunggu petunjuk dari pusat mengenai nasib honorer non-database BKN yang nantinya tidak lulus dalam pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Nah, sebagaimana kita ketahui teman-teman, bahwa pelaksanaan seleksi P3K tahap 2 telah berakhir dan para peserta tinggal menunggu hasil pengumuman kelulusan. Namun melalui informasi ini disampaikan di salah satu kabupaten, yaitu pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur di Kalimantan Tengah sedang menunggu petunjuk dari pusat terkait yang mereka nantinya dinyatakan tidak lolos di seleksi P3K tahap 2, dan apalagi mereka yang belum masuk dalam database BKN, non-database BKN. Adapun mengenai honorer database BKN yang tidak lolos seleksi tahap pertama, pemerintah Kabupaten Kotim juga sudah mulai mendata mereka sebagai persiapan mengusulkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, teman-teman, persiapan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur telah menyiapkan data mengenai honorer database BKN yang nantinya mungkin tidak lulus pada pengumuman kelulusan seleksi P3K tahap kedua dan akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Hanya saja juga sekaligus menunggu informasi atau petunjuk dari pusat. Upaya-upaya sudah kami lakukan, kami sudah memasukkan data mereka semua, baik itu untuk P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Kami ikuti dahulu ketentuan dari pusat, ujar Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kotim Hesron Silalahi di Sampit Kamis 29 Mei. Nah, jadi mereka sudah ada kesiapan untuk menyelamatkan para tenaga honorer yang nantinya tidak masuk sebagai P3K penuh waktu atau tidak lolos seleksi, lalu sudah didata untuk nantinya diajukan menjadi P3K paruh waktu. Dia menyebutkan di lingkup Pemkab Kotim, nasib 336 honorer non-database BKN masih menunggu petunjuk pusat. Untuk non-ASN yang belum masuk database BKN memang masih ada. Kami masih menunggu aturan dari pusat terkait dengan nasib mereka, kata Hesron. Jadi, baik yang sudah terdata ini dan juga honorer yang non-database BKN belum terdata di database BKN, disampaikan bahwa di pemerintah Kabupaten Kotim telah memasukkan data dan menunggu petunjuk arahan dari pusat seperti apa nanti para honorer yang non-database BKN ini diarahkan, apakah bisa menjadi P3K paruh waktu atau bagaimana. Sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat, kata Hesron, tenaga non-ASN atau honorer dihapuskan dari instansi pemerintahan mulai 2025. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Hesron menyebutkan beberapa daerah sudah mulai menerapkan kebijakan tersebut. Salah satunya Kabupaten Murung Raya yang telah memberhentikan 775 tenaga non-ASN atau honorer sejak Januari 2025. Jadi memang kabupaten kota, pemerintah instansi tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer, teman-teman. Ini batas pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K adalah pada tahun ini juga. Hal ini pun sudah kami laksanakan yang dibagi dalam 2 tahapan. Penerimaan P3K tahap 1 yang lulus sebanyak 579 orang, sedangkan tahap 2 masih menunggu hasil pengumuman dari BKN, ujarnya.
Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpanerbe juga membuat skema P3K paruh waktu bagi tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi P3K. Sekali lagi, syaratnya ialah sudah pernah mengikuti seleksi. Jadi ini bagi para tenaga honorer yang sudah terdata dan telah mengikuti seleksi P3K. Namun yang perlu diketahui, peluang diangkat sebagai P3K paruh waktu hanya berlaku bagi non-ASN yang sudah terdaftar di database BKN. Nah, teman-teman, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai status tenaga honorer non-database BKN. Apakah mungkin nantinya akan diangkat juga menjadi P3K paruh waktu? BKPSDM Kotim mencatat ada 1.127 tenaga non-ASN Kotim yang sudah terdaftar di database BKN, sedangkan 336 lainnya belum terdaftar. Jadi masih banyak yang masih belum sempat terdaftar di database BKN, teman-teman, di kabupaten ini, di Kabupaten Kotim. BKPSDM Kotim telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk memasukkan data tenaga non-ASN Kotim dalam database BKN. Namun, karena beberapa persyaratan administrasi tidak terpenuhi, ada sebagian tenaga non-ASN tidak bisa didaftarkan. Menurut dia, kebanyakan yang demikian adalah tenaga non-ASN yang bekerja sebagai petugas kebersihan, lantaran belum memiliki ijazah minimal SMA sederajat, sedangkan ijazah itu termasuk syarat mutlak. Nah, ini alasan kemudian tenaga honorer ini tidak masuk terdata dalam database BKN, teman-teman, karena juga adalah salah satunya adalah tidak memiliki ijazah minimal SMA atau sederajat. Di samping itu, masa kerja dari non-ASN juga berpengaruh karena syarat untuk terdaftar di database BKN adalah telah bekerja minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Kendati demikian, Hesron belum bisa memastikan nasib tenaga non-ASN yang belum terdaftar karena tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan baru yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi intinya, teman-teman, untuk tenaga honorer yang belum terdata di database BKN, non-database BKN, masih menunggu peraturan atau misalnya ada kebijakan dari pusat. Jadi untuk yang belum masuk database ini, kami tunggu aturannya lagi. Mudah-mudahan ada regulasi yang terbaru nantinya, demikian dikatakan Hesron. Nah, teman-teman, itulah informasi mengenai tenaga honorer yang mungkin tidak lolos seleksi P3K tahap 2 untuk masuk menjadi P3K paruh waktu, dan informasinya untuk para tenaga honorer yang non-database BKN sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah apakah juga mereka nantinya akan diangkat menjadi P3K atau ada solusi lain untuk rekan-rekan honorer ini. Demikian saja informasi yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini dan sampai ketemu kembali. Salam.